Glenn. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. yang tiada pernah terlambat bersinar. Terima kasih Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin Tuhan Dan ku Yesus. tahu betapa dalam Amin Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. aku pun tahu Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. yang tiada Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. dan ku Ampuni kami Tuhan. dalam kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi, ku percaya mau untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Amin, amin. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. benar. Tuhan Yesus, kami datang dengan menyembah-Mu, dengan merendahkan diri kami Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu Bapa.
Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa amin Tuhan. memulihkan Biarlah dari mulut kami penuh pujian Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, sukacita membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau kuduskan mulut kami Tuhan. Haleluya. Engkau kuduskan hati kami Tuhan Yesus. Engkau kuduskan pikiran kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami, karena kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama kami. Dan kami percaya waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk tetap yakin dan percaya Tuhan, yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hingga pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan sharing firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, firman kebenaran Tuhan yang kita sampaikan dan kami mau mendengarkan, boleh memberikan kami kekuatan dan tidak kembali dengan sia-sia. Hamba juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar SOG Bali Bapa, yang mungkin sedang menyaksikan siaran live ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau urapi semuanya Bapa. Berikan hati kami hati yang subur, telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Biarlah apa yang firman kita sharingkan boleh tertanam di dalam hati kami yang subur, dan kami terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah komsel sharing firman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, 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 amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lupa juga saya mengucapkan shalom semua untuk keluarga besar SOG KA Bali. Dimanapun saudara berada, saya berdoa biarlah kasih karunia Tuhan tetap ada bersama kita semua. Dan selalu kita tambah kuat dan tambah dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita mau dengarkan pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para umat Tuhan yang menyaksikan mimbar komsel online kita. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan selamat mengikuti ibadah sharing firman Tuhan yang kami adakan setiap hari Senin jam 21 WITA waktu Indonesia Timur. Karena kebetulan kami berada di Bali, berarti jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami akan terus memberikan atau sharing firman Tuhan berseri, supaya kita
tambah dikuatkan karena kami percaya dan kita juga percaya ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan, satu pewahyuan supaya kita tetap kuat di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Puji namanya Tuhan. Sharing firman Tuhan pada malam hari ini, kita masih dalam seri Healing and Health, ya, kesembuhan dan kesehatan, ya, Covenant of Divine Healing, ya, kesembuhan, ya, baik di dalam tubuh jasmani maupun di dalam kesehatan ilahi. Di mana minggu lalu saya sudah sampaikan, sharingkan mengenai tentang kesembuhan dan kesehatan, ya, covenant, perjanjian, ya, dengan Allah sendiri, dengan Tuhan sendiri, ketika kita ingin mendapatkan perjanjian kesembuhan ilahi, ya. Mungkin saudara sekalian berpikir bahwa kesembuhan ilahi itu berlaku, ya, ada pada zaman dahulu, ya, para nabi-nabi atau zaman para murid-murid Yesus, ya. Tetapi saudara, ya, kesembuhan ilahi itu nyata sampai saat ini, ya, dan terus terjadi sampai sekarang dan saat ini, ya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, akhir zaman, ya, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan atau Ia memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, ya, untuk mendampingi kita, ya, untuk membuat kita semakin kuat hidup di dalam perjanjiannya Tuhan, ya. Bahkan saya berani katakan, ya, di zaman Roh Kudus, ya, atau di zaman sekarang, ya, di zaman Roh Kudus, kesembuhan ilahi akan jauh lebih banyak terjadi. Haleluya, haleluya. Kenapa saya mengatakan kesembuhan ilahi itu nyata, ya, dan di zaman Roh Kudus saat ini kesembuhan akan lebih jauh banyak terjadi untuk saudara dan saya, ya. Karena kita punya Tuhan yang sanggup, saudaraku yang terkasih, ya. Kita punya Allah yang sanggup, ya. Kita punya Allah yang suka, ya, memiliki kesanggupan, memiliki kesukaan, ya. Dan kita punya Allah yang mau menyembuhkan. Haleluya, puji namanya Tuhan, ya. Kita mau belajar, ya. Kita mau belajar bagaimana kesembuhan ilahi itu nyata ketika kita memiliki perjanjian kesembuhan ilahi, ya. Karena kita hidup di dalam perjanjiannya, maka kita juga pasti akan mendapatkan, ya, satu kekuatan, satu yang dimateraikan bahwa kita hidup di dalam perjanjian Tuhan, maka kita juga mendapatkan atau memiliki yang namanya kesembuhan ilahi. Kita mau baca, saudara, di Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai yang ke-6, ya. Kisah ini tentang tangan Paulus yang digigit ular, ya, saat mau menyalakan api, ya. Demikian firman Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ya, jadi Rasul Paulus dengan beberapa orang ketika itu masuk ke dalam satu pulau, ya, mendarat satu pulau, dan pada saat itu cuaca sangat dingin, ya, sehingga Paulus mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun, ya. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Yang ketiga,
Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular bludak karena panasnya api itu. Ya, jadi ketika Rasul Paulus mengumpulkan ranting-ranting, ya kayu untuk dibakar, ya tiba-tiba di dalam perapian itu muncullah seekor ular, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena panasnya api. Yang keempat. Ya, shalom saudaraku. Ya, maaf gangguan ya. Dalam nama Yesus. Karena saya percaya ketika firman Tuhan yang diperdengarkan, ya selalu ada aja iblis-iblis yang ingin mengganggu saudaraku. Ya, saya percaya ya bahwa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita perdengarkan, ya, iblis tidak suka. Karena kita percaya orang-orang benar, ya, orang-orang benar ketika mendengarkan firman Tuhan akan tidak merasa nyaman. Iblis akan menggoda, iblis akan membuat segala sesuatu, membuat hal-hal yang akan menyusahkan, membuat firman Tuhan tidak bisa diperdengarkan oleh umat-umat Tuhan. Haleluya, haleluya, puji namanya Tuhan. Ya, saya lanjut ya di pasal yang keempat. Ya, ketika orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, ya, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ya, jadi Rasul Paulus, ya, orang-orang di sekitar itu mengatakan bahwa Paulus ini setelah luput ya dari maut di laut, ya, dan mereka menganggap orang ini adalah orang berdosa, makanya nggak luput dari maut. Ya, Paulus ini tidak luput dari maut. Sehingga orang-orang di sana mengatakan, wah, jangan-jangan orang ini adalah orang yang berdosa, makanya tidak luput dari laut, ya, atau oleh Dewi Keadilan. Yang kelima, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang keenam, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, bahwa ia seorang dewa. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus membuat atau membakar ya api unggun, ya seketika itu juga ada seekor ular yang menghampiri melilit tangan Paulus, ya. Dan apa saudara? Ya, tidak terluka sama sekali. Ya, tidak celaka sama sekali. Ya, karena inilah perjanjian Tuhan. Ya, inilah ketika kita hidup di dalam perjanjian Tuhan. Ya, kalau kita berbicara mengenai tentang perjanjian, berarti ada dua belah pihak, saudaraku. Ya, kalau janji, ya saya janji dengan istri saya. Ya, contoh ya, kalau janji hanya seorang diri, ya hanya sebelah pihak. Tapi kalau perjanjian, maka perjanjian itu adalah disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, Allah memberikan janjinya kepada manusia, manusia juga mentaati, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah hidup di dalam perjanjian ilahi, ya, atau hidup di dalam perjanjian Tuhan, ya. Maka ketika kita hidup dalam perjanjian, kesembuhan ilahi pun ada pada kita sampai hari ini.
ya. Di pasal yang kelima ya, di Kisah Para Rasul 28 ya, ayat 1 sampai yang ke-6, yang kelima ya. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Puji namanya Tuhan. Kenapa tidak terluka? Orang kalau digigit ular minimal UGD. Ya. Apa saudara pernah ada yang digigit ular? Ya, tentu tidak mau, ya. Kalau mau coba, ya silakan. Tapi saran saya jangan. Yang namanya digigit ular, ya, pasti akan mengalami biru, ya. Racun masuk ke dalam tubuh kita sehingga berkontaminasi dan membuat tubuh kita teracuni sehingga kita membuat lemas dan akhirnya mati. Tetapi Paulus apa yang dialami? Ia tidak luka sama sekali, sembuh. Tidak ada sakit penyakit apapun. Karena apa? Karena hidup di dalam perjanjian ilahi, ya. Kenapa kita memiliki Tuhan yang sanggup? Ya, saudara harus percaya, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang umat kesayangan Tuhan. Kita punya Allah yang sanggup, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara rusak, ya, kalau saudara rusak, Tuhan pasti perbaiki. Kenapa? Karena kita mengalami perjanjian dengan Tuhan. Ya, kalau kita terpuruk, ya, kalau kita mengalami hal-hal terjadi sesuatu apapun dalam kehidupan kita, baik itu ekonomi, keuangan, bisnis, pekerjaan, Tuhan sanggup. Saudara, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberkati, ya, suka memberikan kemenangan, ya, suka memberikan solusi jalan keluar buat kita, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dan mau loh, saudaraku, menyembuhkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Ya. Yang kedua, ya. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang kita mau sebut untuk Tuhan Allah kita? Mungkin bahasa ini tidak asing untuk saudara. Ya. Bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Rafa. Puji namanya Tuhan. Allah yang menyembuhkan. Ya. Allah yang menyembuhkan, Allah yang suka menyembuhkan, Allah yang sanggup menyembuhkan. Ya. Makanya dikatakan Jehovah Rafa. Ya. Apa artinya Rafa? Ya, to heal and to be repair, ya, menyembuhkan dan memperbaiki. Jadi saudara nggak usah khawatir. Kalau kita hidup di dalam perjanjian Tuhan, ya, Tuhan akan selalu memperbaiki kita. Tuhan akan selalu memulihkan kita. Tuhan akan selalu menyembuhkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita rusak, Tuhan perbaiki. Ya, ibarat HP, ya, hang, ya, ada yang istilah namanya uninstall. Ini install ulang. Tuhan sanggup, ya, karena kita percaya Rafa artinya to heal and to repair, ya, menyembuhkan dan memperbaiki, ya. Apa saja penyebab-penyebab penyakit, ya, yang kita alami, saudaraku? Ada 3, ya, penyebab penyakit yang manusia alami, yang saya alami, saudara alami, siapapun itu, ya. Ada 3 penyebab penyakit. Yang pertama, sakit jasmani, saudara. Ya, sakit jasmani. Yang kedua, sakit jiwa. Nah, ini yang berbahaya, saudara.
Ya, kalau jasmani, sakit jasmani, ya, ketika mungkin kita berlari, kita jatuh atau kita melakukan suatu aktivitas, ya, kita jatuh, kita terluka, kita masih bisa obati, ya, jasmani badan kita masih bisa obati, ya, Tuhan sanggup, ya, Tuhan sanggup menyembuhkan, ya. Yang kedua, ya, sakit jiwa. Nah, ini yang paling berbahaya, saudara. Yang ketiga, sakit rohani, tambah bahaya. Ya, jadi mana yang lebih bahaya? Mana yang lebih bahaya? Sakit jasmani, sakit jiwa, atau rohani? Sama-sama berbahaya. Ya, sama-sama berbahaya. Tetapi karena kita percaya Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang memperbaiki, Tuhan sanggup. Ya, sakit jiwa. Ya, sakit jiwa ini adalah sakit yang tidak kelihatan loh, saudara. Ya, saya bersaksi, ya, saya ada kenal seorang ibu, ya, di mana saya kenal sekali, saya dengan istri juga kenal seorang ibu ini. Kebetulan keluarga ini adalah keluarga yang taat, ya, taat beribadah kepada Tuhan, ya, rajin beribadah, ya. Ibu ini memiliki seorang adik, ya, laki-laki, di mana adik ini, laki-laki ini menikah dengan yang tidak mengenal Tuhan, ya. Memiliki seorang anak yang masih umur, ya, umur berapa mah? Masih berumur kurang lebih sekitar setahun, saudara, ya, setahun. Dan suatu ketika si istri orang ini ternyata hamil lagi, ya. Adik ibu ini, laki-laki, adik ibu ini belum memiliki pekerjaan, ya, karena memiliki seorang anak baru 1 tahun. Dan ternyata istrinya hamil lagi, maka dari pihak wanita selalu memaki, selalu membuli, selalu menjatuhkan, selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak menyemangati, kata-kata yang membuat down. Kita tidak pernah tahu, ya, kita nggak tahu. Kehidupan sehari-hari biasa-biasa aja, ya, ke gereja biasa, pulang, ya. Ternyata dalam proses ketidaktahuan kita, yang namanya sakit jiwa, ya, itu tidak kelihatan loh, ya, itu tidak kelihatan. Ketika seseorang mengalami sakit jiwa, artinya di dalam pikirannya terus terngiang-ngiang atau iblis selalu merasuki pikirannya sampai masuk ke hati, sehingga dia mengalami sakit di dalam jiwanya. Ingat, saudara, sakit jiwa itu bukan berarti harus lari-lari telanjang baju, ya, di jalan. Sakit jiwa itu juga bukan harus guling-guling di jalan. Sakit jiwa itu bukan harus ketawa-ketawa sendiri di pinggir jalan. Enggak, saudara. Sakit jiwa ini juga bisa berbentuk silent. Kelihatannya tidak apa-apa, ya, kelihatannya baik-baik saja, tapi karena menyimpan atau mendengarkan diintimidasi oleh iblis, oleh orang-orang sekitarnya, ya, baru anak 1 tahun sudah hamil lagi istrinya, ya, kerjaan belum ada, terus begitu. Tahu apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Ya, hampir kurang lebih 1 minggu, ya, bapak ini hilang. Dompetnya ada di rumah, handphonenya ada di rumah, KTP-nya ada di rumah, dicari oleh keluarganya kemana-mana, ya, sampai kakaknya ini kenal sama kami, ya, juga kenal baik, ya, bercerita, ya, bahwa adiknya hilang, ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ternyata telah meninggal dunia di pantai.
keesokan harinya ditemukan sudah menjadi, mohon maaf berkata, sudah menjadi mayat tenggelam di pantai. Ngeri, saudara. Itu sakit jiwa. Ya. Tidak semua orang bisa memiliki perjanjian dengan Tuhan. Tapi saya percaya malam hari ini saudara semua keluarga besar SOG dan saudara-saudaraku yang menyaksikan mimbar Komsel ini, saya percaya dan saya berdoa Tuhan kita hidup dan kita hidup di dalam perjanjiannya. Ya. Keesokan harinya muncul di surat kabar. Ya, ternyata sudah meninggal, Bapak Ibu Saudara. Bunuh diri. Ya, pernah nggak saudara melihat orang-orang diem sendiri ya, dia kebanyakan melamun, diem atau jalan-jalan sendiri, tiba-tiba ketabrakan. Diem, dia jalan tuh kayak dituntun oleh iblis tuh. Ya, karena sakit jiwanya, sehingga sudah tidak ada lagi nama Tuhan di dalam hatinya, tidak ada lagi Tuhan di dalam hatinya, ya, tidak kuat imannya, tidak hidup dalam perjanjiannya, maka dituntun oleh iblis. Apa yang dilakukan? Bunuh diri. Ya. Ngeri, saudara. Kalau kita tidak hidup di dalam perjanjiannya Tuhan, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memperbaiki. Ya. Kalau saudara malam hari ini, sakit jasmani, sakit jiwa di dalam hati, apalagi sakit rohani, percayalah bahwa Allah sanggup memulihkan saudara dan saya. Selama saudara hidup di dalam perjanjian Tuhan, selama saudara mau menuruti firman Tuhan, selama saudara mau percaya kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup, Allah yang mau, dan Allah yang menyembuhkan. Kita baca di Keluaran 15 ayat yang ke-26. Ya. Keluaran 15 Keluaran 15 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, perhatikan saudara. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, jika kamu mendengarkan sungguh-sungguh suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Amin. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan Allah yang menyembuhkanmu. Haleluya, terpuji namanya Tuhan. Ya, saudaraku, apapun segala sakitmu, segala kebutuhanmu, segala pergumulanmu, selama kita hidup di dalam perjanjian Tuhan, kalau Paulus bisa tidak apa-apa, digigit oleh ular, tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami sakit, tidak tumbang,
Saya berdoa hari ini kita juga bisa menerima kesembuhan ilahi selama kita bisa hidup di dalam perjanjian Tuhan. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang sanggup, Allah yang mau, dan Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rafa. Ya, Allah yang menyembuhkan dan memperbaiki saudara dan saya. Terpuji namanya Tuhan. Kenapa? Ya, kenapa kita bisa disembuhkan? Nah, ini yang paling penting, saudara. Ketika kita hidup di dalam perjanjian Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan penyembuh dan Tuhan yang bisa memperbaiki, ya. Tetapi kenapa? Alasan apa? Ya, kenapa kita bisa disembuhkan? Ya, kita percaya kita bisa disembuhkan karena kita punya Yehovah Rafa. Apa alasan saudara dan saya bisa disembuhkan? Ya, yang pertama, ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, di 1 Korintus 6, ya, di 1 Korintus 6, sebentar ya, 1 Korintus 6, kita buka di 1 Korintus 6, ayat yang ke-15, ya. Kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, ya. Kenapa kita bisa disembuhkan, saudara, ya? Yang pertama, di 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Haleluya. Saudara, tubuhmu, tubuhku, ya, adalah anggota, ya, anggota Kristus, saudara. Makanya Tuhan mau menyembuhkan kita, ya, karena kita adalah tubuhnya Kristus. Ya, kita ini adalah tubuhnya Kristus. Ya, makanya Tuhan mau menyembuhkan kita bagi orang-orang yang percaya, yang hidupnya di dalam perjanjian Tuhan, karena kita adalah tubuh Kristus. Sama-sama katakan amin. Ya, yang kedua, Yesus sudah berkorban untuk kita, ya. Di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, ya. Kita buka 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Haleluya, puji namanya Tuhan. Tadi kita dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah tubuh anggota Kristus. Yang kedua, kita ini adalah tubuh bait Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya. Tubuh kita ini adalah bait Allah yang ada Roh Kudusnya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Ya. Alasan kenapa kita disembuhkan. Tubuh kita adalah bait Allah, di mana ada Roh Kudus di dalamnya, yang ada di dalam saudara dan saya. Ya, di 1 Korintus 5 ayat yang 19. Ya, saudara bisa catat ya. Yang ketiga, kita adalah bagian dari tubuh Kristus, bahkan bait Roh Kudus, ya. Di 1 Korintus 3 ayat 17, ya, kita buka di 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Ya. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan, perhatikan baik-baik. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab bait adalah kudus. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Jika ada yang membinasakan bait Allah, ya, mata saudara adalah bait Allah. Jangan melihat yang tidak baik. Kuping saudara adalah bait Allah. Jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mulut saudara adalah bait Allah. Jangan berbicara hal-hal yang tidak baik. Tangan saudara adalah bait Allah. Jangan melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Karena firman Tuhan katakan, ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jika saudara mencoba untuk merusak bait Allah yang ada di dalam tubuhmu, firman Tuhan katakan, mata saudara bait Allah, telinga saudara bait Allah, mulut saudara adalah bait Allah, ya, tangan saudara adalah bait Allah, kaki saudara bait Allah. Ketika saudara mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman Tuhan katakan, maka Allah akan membinasakannya. Tidak ada satu penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kita, maka Tuhan juga berjanji, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Karena kita adalah tubuh Kristus dan kita adalah bait Roh Kudus. Jadi tidak ada satupun hal apapun yang akan ada di dalam diri kita. Tetapi ketika Tuhan izinkan, maka Tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan. Karena kita memiliki perjanjian kesembuhan dengan Tuhan. Kita memiliki perjanjian dengan ilahi. Maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Tuhan sendiri yang akan memperbaiki. Ya, supaya kita memandang kepada Tuhan, ya, karena kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengatakan, Yehova Rafa, sembuh sakitku. Jantungku baik, mataku baik, asam uratku baik, leverku baik, sakit gulaku baik. Karena tubuh ini tidak ada satu penyakit pun yang bisa berlama-lama di diam tubuh Kristus atau berlama-lama ada di dalam bait Allah. Tuhan akan segera menyembuhkan, mengangkat sakit saudara, dan Tuhan akan berikan kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa kita bisa menerima kesembuhan dari Tuhan? Karena kita masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Terpuji namanya Tuhan Yesus. Ya. Apa ya yang harus kita lakukan di dalam perjanjian kesehatan dan kesembuhan ilahi? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Tadi kita sudah baca, ya. Kita sudah baca kesembuhan ilahi itu nyata, ya. Ketika kita hidup di dalam perjanjian Tuhan, maka Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memperbaiki, ya Tuhan yang akan mengubah segala sesuatu, dan Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu, ya. Dan kenapa Tuhan bisa menyembuhkan saudara dan saya? Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus dan bahkan bait Roh Kudus. Ya, apa yang harus kita lakukan di dalam perjanjian kesehatan dan kesembuhan ilahi, saudara? Ya, yang pertama,
Ya, lahir baru dan bertobat. Ini kalau sudah ngomong soal lahir baru ya dan bertobat, ya ini paling gak enak nih ya. Paling gak enak di telinga. Artinya kalau kita sudah berbicara mengenai lahir baru dan bertobat, artinya meninggalkan segala sesuatu yang lama, yang buruk, maka akan masuk ke sesuatu yang baik. Saudara, ini janji Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya mau hidup di dalam perjanjian kesehatan dan kesembuhan, yang kita harus lakukan adalah yang pertama, saudara catat ya, lahir baru dan bertobat ya. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3 ya, saudara. Mazmur 103 ya, kita buka sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 2 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Terpuji namanya Tuhan. Ada ayatnya, saudara. Ya. Terpuji namanya Tuhan. Tuhan sudah berikan jawaban. Tuhan sudah berikan jawaban semua di dalam Alkitab yang saudara pegang, yang saya pegang. Saudara harus lahir baru dan bertobat. Ya. Dia yang mengampuni ya segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara bisa catat ya. Tingkatkan komitmen saudara untuk ibadah, saudara ya. Jangan pernah nego-nego. Jangan suka tawar negosiasi kalau sudah berhubungan dengan beribadah. Gak ada itu quality time dengan keluarga. Ibadah dulu, baru bersama keluarga. Gak ada itu mau merayakan ulang tahun anak, tapi harus tinggalkan ibadah. Hello. Ya, nanti kalau sudah kena masalah, kena sakit, kena apa-apa, Tuhan disalah-salahin. Ya. Kan begitu biasanya. Ya. Saya katakan sekali lagi. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau hidup dalam perjanjian ilahinya Tuhan? Ya. Lahir baru dan bertobat. Yang kedua, tingkatkan komitmen ibadah. Ya, karena ibadah kita memiliki kuasa. Ya, karena kita beribadah kepada Tuhan, ya, menyatakan doa kita dengan segala ucapan syukur. Jangan pernah negosiasi dengan ibadah. Tapi pastor, ya hari Sabtu sama Minggu ini, wah rame. Ya, rame. Nanti kalau saya tutup, nanti wah rugi gitu loh ya. Nanti rugi. Ini kesempatan nih pastor ya, yang lain pada tutup, ya saya buka. Kalau saya buka, wah pembisnis, pembeli akan cari ke saya semua. Hello, hati-hati, hati-hati. Saya tidak menakut-nakuti, tidak. Itu kembali ke saudara. Kalau saudara mau hidup di dalam perjanjian
ilahinya Tuhan. Apapun itu, saudara, kesembuhan, kesehatan, ya, masalah keuanganmu, masalah anakmu, masalah kesehatanmu, masalah rumah tanggamu. Aduh, Tuhan sudah bisa akan pulihkan. Kita mau atau tidak? Ya, kita baca di Keluaran 23 ayat 25 sampai yang ke-26, saudara, ya. Semua ada, ya, semua ada ayatnya, ya. Semua Tuhan sudah catat. Tuhan sudah katakan di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi tidak ada yang pakai akal pikiran manusia, ngarang-ngarang sendiri, ya. Back to Bible, kembali ke Alkitab, ya. Gak usah punya pola pikir mengartikan, ya, gak ada, ya. Kembali ke Alkitab. Tingkatkan komitmen ibadah. Di Keluaran 23 ayat 25 sampai yang ke-26, ya. Keluaran 23. Kita baca, ya, Keluaran 23. Sabar ya, saudaraku. Kita baca sama-sama, kita sharingkan sama-sama, dan kita imani sama-sama, ya. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, aduh, ya. Saudara buka Alkitab saudara, ya. Keluaran 23 ayat 25 sampai yang ke-26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Puji namanya Tuhan. Haleluya. Ya. Tingkatkan komitmen ibadah. Ya. Tetapi kamu harus. Yang namanya harus. Bukan harus ntar dulu, ya. Bukan harus ya nanti aja. Harus ya besok kan bisa. Harus ya nanti deh. Kalau aku sudah tutup usahaku. Kalau kata harus, ya harus hari itu, ya hari itu. Harus, namanya harus. Bukan kira-kira. Bukan apa namanya? Apa istilah dunia sekarang, ya? Kalau ada waktu. No, firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, haleluya, dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, ya. Berbicara mengenai tentang makanan dan minuman, ya, Tuhan pasti sediakan, saudara. Gak usah ngoyo, gak usah bingung, gak usah panik, ya. Selama saudara memiliki komitmen di dalam keluarga saudara dan saya, ya, bersehati, datang beribadah kepada Tuhan, ya. Jangan negosiasi, jangan deal-dealan sama dunia, ya. Karena di firman Tuhan dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Terpuji namanya Tuhan. Wow. Haleluya. Ya. Saya semua jawaban ada di dalam firman Tuhan. Gak usah bingung. Gak usah panik. Kalau saudara di rumah ada Alkitab. Ini jawaban dari semua apa yang kita gumulkan. Tingkatkan komitmen ibadah. Berikutnya, yang ketiga,
Ya, tadi yang pertama saudara sudah catat ya. Lahir baru dan bertobat. Ya, itu di Mazmur 103 ayat 2 sampai yang ketiga. Yang kedua, tingkatkan komitmen ibadah di Keluaran 23 ayat 25 sampai yang ke-26. Yang ketiga, jadilah penabur dan pemberi berkat. Ya, ini juga sangat sensitif nih. Orang banyak gak suka juga. Ya, iya apa iya? Ya. Ya. Kalau sudah berbicara mengenai tentang menabur, memberi, aduh, ya. Pikiran-pikiran manusia ya saya katakan, tapi saya berdoa keluarga SOG, keluarga besar SOG tidak ada yang seperti itu yang ada di planet. Dan saya juga berdoa tidak ada umat Tuhan yang menyaksikan mimbar ini, tidak ada di sini yang ada di planet. Ya. Jadilah penabur dan pemberi berkat. Ini berbicara mengenai tentang pemikiran Tuhan, hal kerajaan Allah. Ya, di Mazmur 41. Ya, kita buka saudara. Mazmur 41, ya. Mazmur 41 ayat 1 sampai yang keempat, ya. Perikopnya doa minta penyembuhan nih, ya. Untuk biduan Mazmur Daud, ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Haleluya. Saya ulangi, saudara. Ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya. Kata menabur ya atau memberi ya bukan hanya dalam bentuk uang ya saudara ya. Saudara juga jangan terlalu berpikiran terlalu jauh dan terlalu underestimate ya mengenai tentang firman Tuhan. No saudara. Ya firman Tuhan itu nggak ngarang-ngarang. Firman Tuhan itu ini perkataan Tuhan, bukan perkataan saya yang sudah ada sebelum saya ada. Ya, saya tinggal baca, saya tinggal imani, karena kita berbicara mengenai tentang hidup di dalam perjanjian Tuhan. Ya, kita harus bagaimana, ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Amin. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Haleluya. Ya. Bahkan Tuhan akan meluputkanmu dari celaka. Tetapi ketika Tuhan izinkan engkau sakit, tetapi saudara memiliki hati penabur, memiliki hati berkat, menjadi berkat. Sampai saudara tidur aja. Saudara tidur, ya. Tuhan pulihkan sakitmu. Haleluya. Puji namanya Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, ini firman Tuhan katakan. Ketika engkau membantu orang lemah, ketika engkau memperhatikan di sekelilingmu, ketika saudara memiliki kasih sesama, ya, orang-orang miskin, anak yatim piatu, ya, berbagi kasih. Ketika Anda diberkati Tuhan, Anda sedikit hak orang, ada sedikit hak orang yang harus saudara berikan. Kenapa?
Karena untuk hidup di dalam perjanjiannya Tuhan, saudara harus jadi penabur dan pemberi berkat. Di mana saudara ketika menjadi pemberi berkat sebagai penabur, maka Tuhan Yesus jauhkan saudara dari celaka. Bahkan kalau saudara diizinkan Tuhan sakit di dalam tubuhmu, Tuhan sembuhkan di saat kamu tidur. Haleluya. Wow enggak? Wow enggak? Saudaraku. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara tidur, Tuhan sembuhkan. Aminkan, saudara. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, ini kata firman Tuhan. Ya. Sampai Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Keluargaku yang dikasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, keluarga SOG, ya, ada pergumulan-pergumulan saudara, ya, pergumulan saudara mengenai tentang kesembuhan, ya, sakit penyakit, ya. Hari ini saya katakan, Tuhan akan pulihkan saudara, Tuhan akan jauhkan saudara dari celaka, Tuhan akan sembuhkan saudara di saat saudara baring-baring aja di tempat tidur. Kalau saudara memiliki hati penuh kasih, jiwa penuh kasih, menjadi seorang penabur dan pemberi berkat, janji Tuhan tidak akan saudara celaka. Dan ketika saudara sakit, Tuhan sembuhkan ketika saudara tidur. Amin, saudaraku. Haleluya. Amin. Luar biasa Allah kita, saudara. Ya. Yang keempat, ya, saudara catat, ya. Hormati ayah dan ibumu. Ya, kita tahu, ya, salah satu kewajiban atau hukum, ya, ketetapan hukum yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, kita baca di Ulangan 5 ayat 16. Ya. Haleluya. Puji namanya Tuhan, saya sampai keringat ya, sampai semangatnya luar biasa ini. Ya. Haleluya, saya sampai bersemangat sekali, ya. Saya semangat sekali untuk memberitakan firman untuk keluarga SOG dan saudara semua yang menyaksikan mimbar pada hari ini, ya. Ulangan 5 ayat yang ke-16, ya. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Haleluya, terpuji namanya Tuhan. Ya. Supaya baik keadaanmu, supaya lanjut umurmu. Kalau kita bicara mengenai lanjut, berarti kita panjang umur. Saudaraku yang ada malam hari ini menyaksikan, siapa yang tidak ingin panjang umur? Siapa yang ingin mengalami perjanjian ilahi dengan Tuhan? Saya yakin dan percaya kita semua pasti ingin hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ini firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Haleluya. 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 Ya. Yang kelima. Ya.
terima kepenuhan Roh Kudus. Ya, kita baca di Roma 8 ayat yang 11 ya. Roma 8, kita baca sama-sama ya. Kita belajar firman kebenaran Tuhan ya. Kita sharing mengenai kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia ketika kita menyiapkan hati kita menjadi hati tanah yang subur ya. Di Roma 8 ayat yang ke-11 ya. Demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia ya yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di balik kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus. Saudaraku, roh yang ada di dalam saudara dan saya adalah roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga, ya perhatikan, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam tubuh saudara dan saya ada Roh Kudus. Ya, di mana Roh Kudus ini kita harus hidupkan, saudara. Ya, kita harus nyalakan, kita harus bangkitkan, kita harus berkobar, kita harus menyala-nyala ya. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita adalah roh juga yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berarti di dalam roh saudara dan saya itu juga bisa membangkitkan kehidupan kita, karakter kita, watak kita, kasih kita, bisa membangkitkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, diibaratkan dengan orang mati ya, tetapi Tuhan Yesus bangkit oleh Roh Kudus yang sama. Maka kita juga ketika kita di dalam tubuh yang fana ini, roh yang ada di dalam diri saudara dan saya adalah roh yang bisa ya membangkitkan ya, yang bisa menghidupkan ya, yang bisa membuat kita menjadi sepadan sesuai seturut kehendak Allah. Hidupkan ya, terima kepenuhan Roh Kudus. Saudara harus hidupkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Jangan biarkan diam, jangan biarkan untuk masuk ya ke dalam hal-hal kenajisan, masuk di dalam hal-hal perselingkuhan, masuk di dalam hal-hal penipuan, ya masuk di dalam hal-hal berkata-kata kotor, masuk ke dalam hal-hal yang membuat tubuh ini sakit. Ya. Terima kepenuhan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Ya. Yang keenam, ya, dengarkan firman kesembuhan, saudara. Kita baca di Lukas 5 ayat 16 ya. Yang keenam, dengarkan firman kesembuhan ya, di Lukas 5 ayat yang ke-15 ya. Lukas 5 ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar ya, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ya, dengarkan firman, maka kesembuhan terjadi. Amin, saudara.
dengarkan firman, telingamu dengarkan firman, maka kesembuhan terjadi. Dengarkan firman, maka kehidupan saudara akan diubahkan. Dengarkan firman, maka bisnis saudara akan Tuhan sertai. Dengarkan firman, maka suamimu, istrimu akan berdamai. Dengarkan firman, maka terjadi pemulihan di dalam keluargamu. Dengarkan firman, maka kehidupanmu, ekonomimu, sakitmu, matamu, jantungku, paru-paruku, asam uratku, kolesterolku baik. Sembuh. Dengarkan firman. Terpuji namanya Tuhan. Ya, Lukas 5 ayat 15. Ketika saudara mendengarkan firman, ya, ketika Yesus memberitakan firman, banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan firman. Jadi saudara, saya berdoa keluarga SOG yang dengan setia meluangkan waktu malam hari ini, buang-buang kuota internet hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara yang menyaksikan di layar ini, buang-buang kuota saudara, buang-buang waktu saudara. Tapi ketika saudara buka dan mendengarkan firman Tuhan, maka saudara kesembuhan, mukjizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Mazmur 107 ayat 20. Ya, kita baca di Mazmur 7, ya, Mazmur 7 ayat 20, saudaraku, ya. Pelan-pelan ya. Haleluya. Terpuji namanya Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia bagi umat Tuhan, orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 7 ayat 20, ya. Demikian firman Tuhan. Disampaikannya firman-Nya. Ya. Saya ulangi ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. Puji Tuhan 12 kali haleluya. Wow. Saudaraku, kalau kita mau hidup, ya, mau hidup dalam perjanjiannya Tuhan ilahi, ya, ada poin-poin penting yang saudara harus kerjakan. Lawan keinginan dagingmu. Jangan negosiasi dengan firman Tuhan. Telingamu mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan, ketika firman Tuhan diperdengarkan dan saudara mau mendengarkan dan buka hati saudara, maka roh yang ada di dalam diri saudara akan berkata-kata kepada Tuhan. Ya, di Roma 8 itu ya. Roh akan berkata-kata kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak bisa diucapkan lagi, saudara. Mungkin saudara udah enak, saudara udah sesak, ya, sesak, ya, udah nggak bisa ngomong apa lagi. Saudara mungkin sampai udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, udah nggak ada jalan keluar. Maka Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya akan berbicara kepada Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan? Sembuh, selesai, solusi ada, mujizat ada, berkat ada. Apa yang saudara pergumulkan selesai semua. Amin, saudara. Ya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Waduh, disampaikan firman Tuhan, ya, disembuhkan gara-gara firman Tuhan, ya, bahkan sampai diluputkan dari liang kubur. Haleluya. Terpuji namanya Tuhan.
Ya. Yang terakhir, ya. Yang ketujuh, ya. Perkatakan perkataan kesembuhan, ya. Tubuh kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Matamu harus melihat hal yang baik. Telingamu juga harus mendengarkan hal yang baik. Mulutmu juga harus mengeluarkan perkataan yang baik. Ya, jangan mengutuki dirimu. Jangan sedikit-sedikit ketika kita kaget-kagetan. Nah, ini yang berbahaya nih. Kalau orang yang kaget-kagetan itu apa? Apa ya kalau yang kaget-kagetan itu? Galau, latah. Iya. Ini apalagi kalau orang latah. Aduh, mati aku. Aduh, copot jantungku. Saudara. Ngomongnya gitu. Ya. Aduh, mati aku. Lupa aku ngambil ini. Aduh, mampus dah ini aku kena marah. Aduh, gawat ini pasti ketahuan. Ingat saudara. Perkataan. Ya, perkataan. Perkatakan kesembuhan, ya. Di Amsal 12 ayat yang ke-18, ya. Amsal 12, ya. Ayat yang ke-18, ya. Amsal 12 ayat yang ke-18, ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, ya. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, ya. Orang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Makanya ada kata-kata istilah lidah memang tidak bertuan, tetapi lidah, ya, sangat tajam sampai menusuk dalam. Orang bilang gini, ya, lebih baik aku ditampar deh. Ya, kalau ditampar luka, ya, masih bisa diobati. Ya, kalau dipukul luka masih diobati. Tetapi kalau dengan perkataan, ya, itu seperti firman Tuhan katakan seperti tikaman pedang, saudara. Ya, seumur hidup akan diingat. Makanya ibu-ibu, ya, makanya ibu-ibu di dalam sejarah, ya, ibu-ibu adalah orang yang paling tahu sejarah, ya. Kesalahan suami 25 tahun yang lalu masih ingat, ya. Makanya suami-suami jangan bikin kesalahan sama istri, ya. Ya, karena istri itu adalah ahli sejarah. Hati-hati, ya. Makanya para wanita ini adalah ahli sejarah. Ya, kita para laki-laki jangan pernah buat kesalahan, ya. Kesalahan yang 25 tahun sekali aja bikin salah. Yang 25 tahun itu pasti kebuka lagi, saudara. Ya, hebat kan? Ya, makanya wanita itu punya karunia adalah karunianya yang sejarah punya tuh, ya. Pokoknya yang dulu-dulu, ya. Ya, yang dulu-dulu, ya, 20 tahun kayak 30 tahun kayak ketika saudara, ya, punya salah lagi aja, ya, itu akan kebuka lagi, ya, akan diungkit lagi tuh, ya. Makanya hati-hati, ya, dalam berbicara. Karena berbicara, firman Tuhan katakan seperti pedang yang tajam, ya. Tetapi ketika saudara mengeluarkan kata-kata yang bijak, ya, yang bijak, ya, yang penuh kasih, ya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, ya, kata-kata yang mengkuatkan iman seseorang, ya, apa yang Alkitab katakan, mendatangkan kesembuhan. Saudara pasti sembuh, kamu pasti sembuh, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses, keluargamu pasti dipulihkan, ekonomimu pasti dipulihkan, keuanganmu pasti dipulihkan. Itulah perkataan yang kita keluarkan, ya, adalah kata-kata yang bijak, tetapi mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang kita temui. Jangan dihakimi, ini pasti ada kutuk nih. Ya, makanya lo, kan gue bilang apa, lu sih gak nurut sama gue. Gak gitu, saudara. Ya,
itu nggak bijaksana itu, ya. Itu namanya barbar, ya. Bukannya menasehati, itu malah seperti kayak pedang yang tajam, ya. Malah yang ada tambah parah dan perkataan saudara akan ada tersimpan di dalam hati, ya. Sialan, gua dibilang kutuk. Tapi kalau saudara, ya, perkataan yang baik dan bijaksana, firman Tuhan katakan, orang yang kita ajak bicara, orang yang kita temui, maka orang itu akan mengalami kesembuhan. Haleluya. Ya, kita mau belajar sama-sama, ya. Yang terakhir, ya, waduh, yang terakhir nih saudara, ya. Mazmur 110, ya, Mazmur 110, ya. 110, ya, benar ya, Mazmur 110 ayat 17, ya, Mazmur 110 ayat 17, ya. Oh, Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Ya, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Saya rubah dan saya ganti ya. Aku tidak mungkin bangkrut, tapi aku sukses. Aku tidak mungkin kalah, tapi aku menang. Aku tidak mungkin sakit, tapi aku sehat. Aku tidak mungkin keluargaku tidak diberkati Tuhan, karena keluargaku diberkati Tuhan. Mulai belajar perkataan profetik dalam kehidupan saudara. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Ya, bukan kata saya. Ya, saya lanjut ya. Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, perkatakan perkataan yang memberkati dirimu dan memberkati orang lain. Memberkati orang lain itu bukan hanya dengan materi saja. Ya, kadang-kadang orang juga butuh konseling. Ya, orang butuh bercerita, ya, ingin melepaskan unek-uneknya, ya, pengen cerita, mau ke siapa lagi kalau nggak ke saudara, ke teman, ya orang terdekat lah mungkin ya, bahkan sampai ke hamba Tuhan, ya, karena mereka butuh satu perkataan yang menguatkan, ya, jangan menyalahkan, jangan tambah disudutkan, ya. Kalau disudutkan nanti sakit jiwa. Kalau sakit jiwa, error pikirannya lama-lama almarhum entah tiba-tiba muncul di surat kabar seperti yang saya saksikan tadi. Mulai perkataan profetik atau perkataan kesembuhan, saudara. Haleluya, terpuji namanya Tuhan. Ya, saya ulangi ya dari pertama, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam perjanjian kesehatan dan kesembuhan ilahi? Apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah lahir baru dan bertobat, ya. Yang kedua, tingkatkan komitmen ibadah, ya. Yang ketiga, jadilah penabur dan pemberi berkat, ya. Yang keempat, hormati ayah dan ibumu, ya. Yang kelima, terima kepenuhan Roh Kudus. Ya, yang keenam, dengarkan firman, baca firman, udah beres. Dengar firman, baca firman, udah Tuhan yang atur. Baca firman, dengar firman, Roh Tuhan yang akan memulihkan, Roh Tuhan yang akan memperbaiki. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memperbaiki ketika kita hidup di dalam perjanjian Tuhan. Ya, yang ketujuh, perkatakan perkataan sembuh. Ya, aku pasti sembuh. Aku adalah orang sukses. Aku pasti
bisa ya. Usahaku pasti laris, usahaku, pekerjaanku pasti Tuhan berkati ya. Promosi di dalam pekerjaan pasti Tuhan angkat lebih tinggi ya, karena Tuhan mengangkat kita bukan jadi ekor tetapi jadi kepala ya. Apa yang ku kerjakan, apa yang ku perbuat, apapun itu, selama aku hidup di dalam perjanjian Tuhan, Tuhan ada di dalam diriku, Roh Kudus ada di dalam diriku, maka apapun yang saudara lakukan, Tuhan buat berhasil. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namanya Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Firman Tuhan, sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini kita sudah mendengarkan ya. Kesembuhan dan kesehatan ya, covenant of divine healing ya, atau perjanjian kesembuhan ilahi. Ya, saya berharap ya, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini ya boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Saudara boleh imani dalam setiap perkataan Tuhan ya. Apa yang ada di dalam Alkitab bukan kata saya ya. Semua Tuhan sudah sediakan jawaban untuk saudara dan saya ya. Setiap hari Senin ya, setiap 1 minggu sekali, setiap hari Senin kita akan belajar sharing firman kebenaran Tuhan ya. Saya juga sekali lagi saya mau menyapa untuk keluarga ya, keluarga SOG ya, dimanapun saudara berada ya, di Surabaya, di Jakarta, di Jayapura ya, di Kupang ya, di Medan, di Bogor, di Bandung, di Kerawang, di Bekasi ya, dimanapun saudara berada, keluarga besar SOG. Saya berdoa pada malam hari ini saudara mengalami hidup dalam perjanjian Tuhan ya. Kita sudah belajar dan kita sudah sharingkan firman Tuhan. Ada 7 yang saudara harus lakukan ketika saudara mau atau hidup di dalam perjanjian Tuhan. Maka apapun ya, apapun saudara ya, pergumulan hidup saudara, bukan hanya kesembuhan saudara ya, selama kita hidup di dalam perjanjian Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan nyatakan mujizatnya bagi saudara. Saudara sakit, Tuhan, saudara disembuhkan ya. Saudara mengalami usaha yang sedang ada, yang lagi ada penurunan ya, Tuhan angkat, Tuhan akan bawa naik, terbang lebih tinggi. Kalau saudara masih mengalami proses Tuhan, jangan mundur, jangan takut ya. Tadi sudah diperdengarkan, perkatakan sesuatu yang memberkatimu ya. Belajar untuk berkata-kata yang memberkatimu ya. Usahaku pasti diberkati ya, pekerjaanku pasti diberkati ya. Suami, istri. Shalom, shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, shalom ya. Shalom, tadi ada kesalahan teknis ya. Ini yang kedua loh ya. Ini yang kedua ya. Ada kuasa atau iblis tidak suka ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan, iblis ngerti firman Tuhan, tetapi iblis, setan, paling tidak suka ketika orang-orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Iblis gemetar. Ini yang kedua kali ya. Yang pertama tadi mimbar layar ini tiba-tiba lep ya, saya harus masuk ulang. Dan yang ini yang kedua, saya masuk lagi ya, dan tiba-tiba lep lagi. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya percaya ada kuasa urapan Tuhan turun atas saudara. Ada kuasa Roh Kudus turun atas saudara. Saya berdoa pada hari ini di dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk keluarga SOG dan saudara-saudara yang melihat di mimbar layar HP saudara. Saya berdoa 2 kali hari ini live kita terputus. Saya tidak tahu kenapa,
Ya, tapi saya percaya ketika firman Tuhan diperdengarkan dan orang yang mendengarkan firman Tuhan menjadi pelaku firman, iblis gemetar, iblis nggak suka, iblis merasa tidak suka, iblis merasa gemetar, saudara. Ya, mujizat Tuhan terjadi karena iblis juga tahu firman Tuhan, tetapi iblis tidak suka ketika firman Tuhan yang diperdengarkan, tetapi kita melakukannya. Maka iblis paling takut ketika anak-anak Tuhan, karena di dalam Alkitab ya Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Iblis paling takut. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya. Kendala kita pada hari ini 2 kali smartphone mati ketika firman Tuhan disampaikan. Ya. Terima kasih semuanya untuk firman kebenaran Tuhan dan saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi nanti di minggu depan setiap hari Senin. Ya, kita akan sharing firman Tuhan. Semoga SOG Komsel Online saudara bisa dikuatkan. Ya, saudara mau mendengarkan telinga, saudara mau luangkan waktu, buang kuota. Hello, jangan khawatir. Ya, saudara hilang kuota, saudara jadi berkat untuk orang lain, saudara jadi penabur orang lain. Ya, di situ ada janji Tuhan. Ya, Tuhan akan kembalikan kali berlipat ganda. Selama kita mau buka hati, telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika saudara mau hidup dalam perjanjian Tuhan, hari ini saya katakan di dalam nama Yesus, urapan Tuhan tercurah malam hari ini, terkhusus keluarga SOG yang menyaksikan hari ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan pulihkan semuanya, Tuhan nyatakan mujizatnya di dalam kehidupan keluarga SOG. Apapun pergumulan saudara, firman Tuhan sudah katakan, kami ketika ingin hidup di dalam perjanjian Tuhan, Tuhan sudah berikan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sampai ketemu lagi minggu depan. Setiap hari Senin jam 21 WITA, jam 20 WIB. Kita akan sharing firman Tuhan kembali. Dan saudara, ketika saudara diberkati, ketika saudara merasa diberkati, jangan lupa untuk share, ya, untuk share link Komsel online kita, ya. Biarlah kalau kita terima berkat dari Tuhan, ya, kemurahan dari Tuhan, kita mau bagi kepada orang lain supaya kita tidak menerimanya sendiri, ya. Senang sekali hari ini kita belajar firman Tuhan, ya. Saya sendiri sampai keringat, ya. Padahal AC-nya ini dingin loh. Tapi karena waduh, roh di dalam hati saya tuh on fire banget ya. Roh di dalam diri tuh hidup ya. Karena saya percaya firman Tuhan yang diperdengarkan, yang didengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpuji namanya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Wow, hari ini Bapa kami merasa on fire. Kami bersuka cita Tuhan. Berkat-Mu, firman-Mu boleh ada di dalam kami dan masuk ke dalam tubuh kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan, bukan hanya menyenangkan telinga kami, tetapi firman-Mu mengajarkan kami mengenai ketaatan, ketetapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan semua janji Tuhan di dalam perjanjian kami kepada Tuhan. Untuk apapun Tuhan, kami percaya Bapa, sungguh luar biasa malam hari ini diberkati Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar SOG. Hamba berdoa untuk semua keluarga, untuk semua pergumulan mereka Bapa, yang satu-satu tidak bisa hamba sebutkan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, Engkau sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terpuji namanya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, semua hanya datang daripada-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Biarlah kami bisa hidup dalam perjanjian Tuhan, dan kami bisa mengikuti bagaimana caranya supaya kita hidup dalam perjanjian Tuhan, sehingga kami juga diberikan jalan atau jalan keluar dan kita boleh menerima janji Tuhan. Hamba berdoa Tuhan juga untuk
umat-umat Tuhan yang hari ini baru kali hadir di dalam mesbah doa ibadah komsel ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk mereka Bapa, biarlah firman Tuhan pada hari ini juga boleh nyata dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, mari saudara angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau di ladang, diberkati engkau dimanapun berada, diberkatilah anak-anakmu menjadi anak-anak yang baik dan sukses. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan hamba berdoa terus untuk semua umat-umat Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Saudaraku, kalau saudara ingin konseling, ya saudara bisa WA ya di 0812 3739 4880. Saya ulangi ya. 0812 3739 4880. Kami akan lakukan yang terbaik dan kami akan berusaha untuk membalasnya, dan kami juga bersama keluarga besar SOG akan berdoa, akan menopang di dalam doa-doa pergumulan saudara. Haleluya, haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.